Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada mata kuliah Kimia Sekolah 1. Nah, pada pertemuan ini adalah pertemuan kelima, di mana kita akan membahas mengenai pembahasan soal ikatan kimia. Nah, di sini tujuan pembelajaran kita yaitu membahas mengenai permasalahan-permasalahan soal ataupun soal-soal mengenai ikatan kimia. Nah, saya sudah mendapatkan soal-soal dari saudara. Di sini ada 5 soal yang dikirim. Nah, nanti untuk kedepannya boleh lebih dari 5 ya. Nah, kita bahas dan saya buatkan videonya untuk mengenai pembahasan soal ikatan kimia ataupun yang pokok bahasan selanjutnya, supaya lebih memahami tentang materinya. Oke, kita bahas untuk soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama, perhatikan gambar ilustrasi tentang gaya intra dan antar molekul berikut ini. Ikatan hidrogen ditunjukkan oleh titik. Nah, perlu diketahui bahwa ikatan hidrogen yaitu akan terbentuk ya antar molekul. Nah, ikatan hidrogen itu terbentuknya antar molekul. Artinya, antar molekul yang satu dengan yang lain itu akan terjadi ikatan. Nah, ikatan hidrogen itu ya supaya mudah mengingatnya, yaitu kalau saya sih mengingatnya hafon. Ikatan hafon. Nah, yaitu ikatan hidrogen dengan unsur yang memiliki keelektronegatifan yang besar, yaitu F, O, dan N. Itu ikatan hidrogen terbentuk dari atom H dengan atom F, O, dan N. Jadi hafon untuk mudah mengingatnya ya. Jadi pilihlah di sini yang ikatan antar molekul di mana hidrogen ya itu akan berikatan dengan FO ataupun N. Jadi hidrogen berikatan dengan FO ataupun N. Coba saudara selidiki di sini. Yang mana yang antar molekul? Kita cek dulu. Yang pertama itu intra. Ya. Intra, ikatan intra di dalam molekul HF itu sendiri. Terjadi ikatan H dengan F. Nah, satu lagi ikatan hidrogen itu biasanya dilambangkan ya. Biasanya ditulis, bukan dilambangkan. Ditulis dengan garis putus-putus. Nah, yang garis putus-putus kan cuman ini, antar ya. Nah, kalau yang pertama kan di dalam nih, dalam ya, H dengan F, ikatan tunggal. Ya, istilahnya dia ikatan intra atomnya, unsurnya, yaitu pada ikatan HF. Ini juga yang keempat, yang kelima juga, yang ketiga juga. Nah, berarti hanya yang kedua. Nah, jadi jawabannya adalah B. Oke, itu yang perlu diingat. Ada beberapa poin yang perlu diingat, bahwa ikatan hidrogen itu terbentuk antar molekul. Kemudian ikatan hidrogen itu terbentuk antara atom hidrogen dengan atom yang memiliki keelektronegatifan yang besar. Dalam hal ini adalah F, O, dan N. Ya. Selanjutnya, ketika kita menuliskan ikatan hidrogen itu ditulis dengan garis putus-putus. Oke, ditulis dengan garis putus-putus. Itu dia. Itu soal yang pertama. Selanjutnya kita masuk pada soal yang kedua. Rumus struktur Lewis senyawa HNO2 sebagai berikut. Ikatan kovalen tunggal dan kovalen koordinasi secara berturut-turut ditunjukkan oleh nomor. Nah, ada yang perlu saudara lihat di sini. Ya. Di sini yang dimintanya itu adalah ikatan kovalen. Ya, baik itu tunggal ataupun koordinasi. Ikatan kovalen dulu yang kita tekankan. Ikatan kovalen, ya. Ikatan kovalen itu terbentuk dari ya atom ataupun unsur yang kekurangan elektron, atau dapat kita katakan sebagai ikatan kovalen itu adalah pemakaian ikatan yang terbentuk dari pemakaian bersama elektron. Artinya antara satu atom dengan atom yang lain itu mereka sama-sama saling membutuhkan elektron untuk kestabilannya. Karena tidak semua unsur itu, kebanyakan unsur tidak stabil berada di alam menjadi unsur berada di alam itu
sendiri-sendiri alias dalam bentuk unsur bebasnya karena dia tidak stabil. Maka dia memerlukan yang namanya ikatan. Nah, dalam ikatan tadi kita ada yang namanya aturan oktet, ada aturan duplet, ya. Di mana aturan dalam ikatan kestabilan itu ada aturan yang namanya oktet dan ada yang namanya duplet. Nah, kalau oktet itu adalah di mana ikatan tadi antara atom yang satu dengan atom yang lain itu stabil dengan 8 elektron, ya. Sedangkan duplet ya berarti duplet berarti dengan 2 pasang elektron saja sudah stabil. Seperti itu. Nah, ikatan kovalen tadi ikatan pemakaian bersama elektron. Ikatan antara biasanya terjadi antara non logam dengan non logam juga. Seperti itu. Atau yang membutuhkan elektron dengan yang membutuhkan elektron. Nah, itu. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. HNO. Nah, ini semuanya non logam ya. H, hidrogen. Nah, sekarang kita lihat. Hidrogen yang dia ditunjuk nomor 1 dulu. H dengan N. H dengan N di sini adalah ikatan kovalen tunggal, benar. 1. Kemudian kita lihat lagi yang nomor 2. Nomor 2 ini coba lihat. Ini 1, 2. Berarti ikatan rangkap. Kalau ini tunggal kan? Ini tunggal karena 1, 1. Aliasnya itu sepasang membentuk ikatan tunggal. Nah, ini membentuk ikatan kovalen ikatan rangkap ya, kovalen rangkap 2. Berarti semua option yang masuk istilahnya itu yang ada nomor 2-nya salah. Berarti yang A belum tepat, yang C juga belum tepat. Oke, sudah kita eliminasi pilihannya. Tinggal pilihannya B, D, dan E. Kemudian kita cek yang nomor 3. Nomor 3, lah ini nomor 3 apa? Ini nggak ada berikatan dengan atom lainnya. Nah, berarti di sini kalau tidak berikatan, berarti 3 juga bukan. Berarti semua yang membuat nomor 3 dalam option ya salah juga. Ini berarti salah juga. Ini juga salah. Nah, sisalah yang E. Nah, yang E kita cek. Yang E itu kita cek di sini. Yang E itu adalah 4 dan 5. 4. Nah, yang 4 mana nih 4? 4 itu dia mintanya kovalen tunggal ya. Oh, berarti ini harusnya 1 dan kovalen koordinasi itu 1 dan 5. Ini kok nggak ada jawabannya ini, nggak ada optionnya, maksud saya optionnya ini salah sepertinya. Karena kalau yang nomor 3 ini tidak berikatan. Ya. Nomor 3 tidak berikatan, dia menunjuknya ke elektron yang ini, dia menunjuk ke elektron ini. Yang ini juga dia menunjuk ke elektron ini. Yang nomor 2 itu rangkap. Yang nomor 1 itu betul tunggal. Ya berarti harusnya 1 dan 5, bukan di sini tidak ada option. Jadi di sini jawabannya saya tambah aja F ya. Karena nggak ada optionnya. Jadi kita tambah F. Berarti mintanya berturut-turut kovalen tunggal dan koordinasi. Kovalen tunggal ya berarti 1 dan koordinasi itu adalah 5. Nah, coba perhatikan di sini. Kovalen tunggal ya berarti dibentuk antara satu atom dengan atom yang lainnya, di mana elektron yang berikatan itu berasal dari satu dari atom elektronnya dari satu atom hidrogen yang ini, dan satu lagi dari atom nitrogennya. Sementara kalau ikatan kovalen koordinasi, kita tahu bahwa kovalen koordinasi itu adalah ikatan ya, kovalen koordinasi itu adalah ikatan kovalen di mana ikatannya tadi itu terbentuk yang asal elektronnya itu ya ikatan yang elektronnya berasal dari satu atom saja. Satu atom, kita katakan pendonor saja ya, dari satu atom pendonor. Nah, jadi di sini dia menggunakan bersama-sama elektron itu, tapi elektronnya itu hanya berasal dari satu atom saja. Nah, gitu. Oke, makanya di sini kita coba lihat. Yang bulat-bulat ini kan miliknya si N ya. Nah,
Di sini yang nomor 5, itu kan yang dipakai adalah ikatannya antara O dan N itu adalah yang bulat-bulat. Berarti itu hanya milik si N saja. Artinya itu ikatan yang terbentuk tadi itu yang elektronnya itu berasal dari satu atom saja, yaitu dari atom N saja. Makanya ini dapat dikatakan sebagai ikatan kovalen. Nah, itu yang perlu ditekankan di sini. Nah, ada lagi. Nah, sebenarnya elektron itu kita nggak boleh nulisnya silang-silang, bulat-bulat kayak gitu, nggak boleh ya. Dia cukup dengan titik hitam saja, karena seperti Lewis itu kan dot ya. Nah, jadi titik hitam saja. Nah, hanya saja untuk membedakan, untuk memperlihatkan yang mana ya harusnya berbeda warna saja. Nah, tapi karena kita ingin memperlihatkan yang mana elektron milik si N, yang mana elektron milik si O, dan yang mana elektron milik si H, maka kita mengubah bentuknya. Ada yang bulat, ada yang silang, bahkan ada yang kotak, ada yang segitiga, dan segala macam. Itu hanya untuk membedakan saja. Tapi konsepnya itu elektron biasanya dilambangkan dengan titik bulat hitam, ataupun warna yang lainnya. Yang penting adalah titik bulat. Seperti itu. Oke? Itu dia nomor 2. Jadi jawabannya adalah F. Maaf ya, saya buat jawabannya F karena tidak ada pilihan jawabannya. Ini nggak tahu nih soalnya, katanya nih soalnya dari mana ini, nggak ada tulisannya nih sumbernya. Nah, lain kali tolong dari sumbernya ya, ada sumbernya, source-nya ini dari mana, buku mana gitu ya, jangan comot-comot dari internet saja. Oke, lanjut kita nomor 3 dari Erlangga Fokus UN. Perhatikan beberapa senyawa kovalen berikut. Jika nomor atom P sama dengan 15, Cl17, C6H1, S16, N7, F9B5, pasangan senyawa yang tidak mengikuti kaidah oktet ditunjukkan oleh. Nah, tadi saya sudah jelaskan di atas, kaidah oktet itu ya, oktet itu apa tadi? Kestabilan ikatannya itu terbentuk dari 8 elektron alias 4 pasang ya. Nah, sekarang ada hal yang perlu saudara lihat di sini. Yang tidak mengikuti kaidah oktet ya berarti penyimpangan itu bisa lebih bisa kurang kan begitu ya. Nah, sekarang kita cek satu persatu. Caranya gimana? Kalau kayak gini mau mudah saja. Kita konfigurasikan dulu. P itu kan 15. Berarti kita konfigurasikannya secara kuret saja ya, biar cepat. 2, 8, 5. Ya kan? Kemudian si Cl itu 2, 8, 7. Kemudian si C itu 6, berarti 2, 4. Si hidrogen tetap 1, ya berarti 1 saja. Si S itu ada 16, berarti 2, 8, 6. Kemudian ada N itu 7, berarti 2, 5. Ada F, di sini ya biar seimbang. F itu 9, ya berarti 2, 7. Kemudian B itu 5, berarti 2, 3. Oke, apa yang perlu saudara lihat di sini? Yang perlu saudara lihat adalah elektron valensi. Kenapa? Karena elektron valensi itulah yang digunakan untuk berikatan. Ini adalah elektron valensi. Nah, ini elektron valensinya masing-masing nih. Oke. Nah, sekarang apa yang perlu kita selidiki dulu? Kita lihat ikatannya. Di dalam ikatan kimia, yaitu saudara mungkin sudah pernah melihat yang dalam pembentukan ikatan kimia itu kebutuhan elektron pada atom positif dengan atom negatif itu dengan kali silang ya. Kebutuhan senyawanya dengan kali silang saja. Misal nih, jika ada A dengan X itu mau berikatan. Nah, jika A itu misalnya elektron valensinya 7. Berarti dia untuk butuh 8 ya, oktet berarti kan butuh 1. Mengambil elektron 1 artinya minus 1. Oke, itu dia A. Selanjutnya yang X. Oke, kita restart dulu deh.
Yang X itu misalnya dia adalah golongan apa ya? Golongan 6. Misalnya golongan 6 terus kemudian dia berarti kalau golongan 6 supaya dia oktet stabilnya 8 berarti butuh 2 ya. Berarti butuh misalnya bukan minus 1, masa ini yang minus 1 misalnya. Ini positif harusnya. Ini positif. Ini anggaplah golongan 2. Berarti misalnya positif 2. Dia kan harus melepaskan. Ya. Saya hapus dulu lah ya. Oke. Ini A, misalnya dia golongan 2. Berarti kalau golongan 2 berarti dia ini yang untuk ikatan ion ya. Kalau ikatan kovalen nggak apa-apa, bener ring 1 tadi ya. Berarti dia minus 1 tadi, berarti ini minus 2. Berarti kalau kali silang, strip, cret. Nah, berarti jadinya A2X. Nah, inilah senyawa yang terbentuk, yaitu A2X. Nah, sekarang kita lihat PCl3. Kita bahas satu-satu. PCl3, ya ini saya ganti warna biru saja. PCl3 itu, P itu tadi 5. Berarti Cl itu min 1. Berarti saya buat saja di sini. P itu adalah min 3, ya kan? Besar sekali ini ya ukuran warnanya. Saya ganti dulu lah. Jadi tetap warna merah saja. Hitam deh. Nah, sekarang P ya. P itu berarti dia butuh 3. Berarti P min 3 ditambah dengan Cl itu kan butuh 1 lagi, min 1. Berarti kita kali silang. Cep. Maka akan terbentuk apa? P Cl3. Benar. Nomor 1 benar. Dia yang dikatakan berarti tidak mengikuti kaidah oktet. Ini kan oktet. Paham nggak nih? Nah, kenapa begini saya jelasin. P, kenapa minus 3 saya tulis di sini? Karena kan dia kalau mau 8 butuh 3 kan? Ya. Kenapa Cl ini di sini min 1 saya buat di sini? Karena Cl itu kan 7 elektron valensinya, supaya jadi 8 berapa lagi mau ditambahin? 1. Kalau menambahkan elektron itu artinya elektron kan muatannya negatif, makanya jadi minus. Oke, paham ya? Berarti P itu kenapa dia min 3? Karena dia butuh 3 elektron. Makanya dia 3 di sini. Kenapa minus? Karena elektron itu muatannya apa? Negatif. Paham? Oke, nah makanya dapatnya PCl3. Berarti semua yang ada satunya wrong. Salah ya. Berarti ABC salah dong. A, B, C. Karena ingat nih di sini yang dimintanya adalah tidak mengikuti aturan kaidah oktet. Tidaknya itu loh. Oke, berarti yang kita cek adalah nomor 2. Nomor 2 ya. Nomor 2 PCl5. P tadi berarti sama ya. P itu berarti P min 3. Cl sama. Cl min 1. Kalau kita kali silang kan PCl3 nih. Wah. Ini mintanya PCl5. Berarti di sini salah. Karena dia terbentuknya tetap PCl3. Berarti ini salah. Menyimpang. Ya. Berarti ini menyimpang. Nah, jadi berapa ini kalau begini? Kalau begini kan jadinya kalau ini kenapa menyimpang ya, berarti PCl5 P-nya itu min 3 kan? Berarti di sini jadinya P-nya itu berarti mengikat 5. 5 ditambahi 5 jadi kan PCl5 nih. P-nya berarti Cl itu di sini 5. Berarti jadi berapa? P-nya 3. Oh, dia PCl5. Berarti P-nya itu di sini 5. 5. P-nya 5. Berarti Cl1. Jadi berapa itu? Nah,
Kurang atau lebih? Cek ya. Nah, sekarang PCl5. P itu tadi memiliki elektron valensi 5. Kita tulis di sini saja ya. P itu memiliki elektron valensi 5. Artinya di sini kita tulis elektronnya ada 5. Pakai struktur Lewis 3, 4, 5. Kemudian Cl-nya ada 5 juga. Cl, 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 Cl. Cl itu kan elektron valensinya berapa? Cl7. 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, inilah yang terbentuk ikatannya nih. 1, 2, 3, 4, 5. PCl 5. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang Cl itu oktet. Ya, kita lihat oktet nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oktet kan? Nah, yang menyimpang yang mana atom pusatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi ada 10 elektron. Artinya P tadi menyalahi aturan oktet atau menyimpang dari aturan oktet. Dia berikatan stabilnya 10 elektron. Oke. Selanjutnya berarti nomor 2 benar. Ya, D dan E berarti sama-sama benar. Sekarang nomor 4 dulu. Nomor 4 kita bahas. SF6. SF6, S itu kita tulis dulu. S, ya. S itu nomor elektron valensinya 6. Ya, berarti dia butuhnya 2 lagi kan? Min 2. F itu golongan 7 alias elektron valensinya 7. Nih, berarti dia juga butuh 1. Kalau kita kali silang, ya. Di sini kita kali silang, nah berarti dia akan menghasilkan SF2 harusnya. Nah, ya kan? Nah, sekarang kita cek dulu. Kita buat ikatannya. Warna hitam saja. S itu tadi, ini elektron valensinya kita tulis ya. Kalau untuk membuat struktur Lewis itu adalah elektron valensinya, bukan berapa yang dibutuhkan elektronnya. Oke, S itu 6. 6 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. F-nya juga 6 tuh. F-nya 6 berarti F. Oh, saya gantinya warnanya jadi warna biru saja ya. Ini F di sini, F, dan F. F-nya ada 6. Sekarang kita gambarkan saja elektron valensinya jadi warna kuning deh. Ya. 1 F itu kan nggak kelihatan pula ya. Oke, warna merah aja deh. Atau biru aja. F itu 7 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya deketin sini langsung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gitu aja deh. Ini 2 ya. Oke. Nih. Nah, ini kan berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nih. Berarti sudah termasuk aturan oktet ya. Ini oktet. Berarti semuanya sama nih. Oh, ini yang F ini tinggal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga 7, 7, 7. 8, 8, 8. Nah, kita lihat yang si S. S-nya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti dia juga ikut menyimpang. F. Nah, berkelok-kelok ya. Itu dia. Berarti juga menyimpang, yaitu membentuk ikatan stabil dengan 12 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke. Itu dia. Berarti nomor 4 juga benar dong. Oke. Kita
Oh, kalau 7-nya udah benar sama-sama 7 berarti tinggal 4 dan 6. Berarti jawabannya D ini ya. Ini sudah D. Tapi kita lihat dulu lah yang nomor 6-nya ini. Karena pembedanya cuma nomor 6. Kita cek betul nggak ini salah nomor 6. Nomor 6 saya pindah ke bawah ya, nggak muat lagi. C itu tadi dia elektron valensinya 4. C4 berarti dia butuh 4, bisa butuh 4, bisa lepas 4 kan gitu ya berarti. Kita buat aja dia butuh 4 karena ikatan kovalen ini kan ya. 4. Kemudian Cl-nya berarti min 1. Jadi kalau kita kali silang ya berarti betul. Cl 4. Nah, berarti CCl 4 ya. Nah, berarti emang benar jawabannya adalah D. Karena yang E itu tidak menyimpang ya, yang nomor 6. Oke, nomor 7 nggak usah lagi dibahas tuh. Karena pasti menyimpang. Ya kan, karena optionnya sama-sama 7. Nah, jadi menghemat waktu. Triknya, apalagi kalau misalnya saudara ujian ya, berarti harus hemat waktu. Ya, jangan mencari hal-hal yang sudah pasti. Oke, itu dia. Itu jawabannya adalah D. Soal nomor 3. Lanjut ke nomor 4. Ya, di nomor 4 di sini, ya, kita akan membahas soalnya yaitu diketahui unsur X dan Z memiliki konfigurasi elektron sebagai berikut. Nah, apabila X dan Z bersenyawa, rumus senyawa yang terbentuk adalah. Nah, sekarang coba saudara perhatikan. Tadi saya menyatakan cara yang pertama itu adalah kita menyelidiki berapa dia membutuhkan elektron untuk stabil. Kalau dia golongan 7 berarti dia memiliki 7 elektron valensi, berarti kan dia butuh 1, berarti dia minus 1, kan seperti itu tadi ya. Nah, sekarang ada cara lain lagi, ya jadi kita bisa menggunakan bervariasi macam cara, jadi saudara bisa adopsi cara mana yang dianggap paling mudah. Nah, untuk cara yang keempat ini, ya, saudara perhatikan dulu, kalau untuk yang X, itu kan kita bisa lihat elektron valensinya itu, ya, X itu kan berarti elektron valensinya, itu kan berarti 2 tambah 6 kan, itu 2 berasal dari subkulit S dan 6 dari subkulit D. Itu kan 8. Karena D berarti kan golongan 8. Nah, berarti ini kan kalau kita mau tulis kan berarti X itu kan tadi saya tulis di sini saja berarti ya. Saya hapus dulu ini. Ya. Saya tulis di atas saja. Nah, kan berarti ini 2 tambah 6 ya kan? 2 tambah 6 berarti ada 8. Seperti itu. Nah, ini kalau yang ini berarti 2 ditambah 5, berarti ada 7. Kita tahu kalau 7 berarti stabilnya 7. Kita lihat dulu. Ini biasanya, ini kan adalah golongan transisi. Nah, golongan B itu berarti golongan transisi. Perlu diingat bahwa golongan transisi itu dapat memiliki lebih dari satu bilangan oksidasi. Sekarang kita coba. Kalau dia ingin berikatan, artinya kalau golongan transisi itu kan logam transisi itu, logam itu cenderung melepaskan. Nah, ini maka kalau saya pindahkan ke bawah, maka X itu kan tadi ada, saya tulis elektron valensinya ya di sini ya. Saya pindahkan, berarti ada 4S2 dengan 3D6. Kalau lepas, karena kan kita mau membentuk ikatan, artinya harus ada, karena ini adalah logam, ya, ini adalah logam, maka dia akan melepaskan. Artinya di sini dia tidak membentuk ikatan kovalen, tetapi membentuk ikatan ion. Maka di sini dia akan melepaskan. Masih ingat kemarin kalau dia melepaskan, yang dilepaskan adalah elektron pada kulit terluar. Ini dia bisa jadi menjadi kalau dia X plus 2 berarti kan yang dilepasnya itu adalah di sini 4S0 kan 3D6. Apakah ini stabil? Nah, saudara mungkin masih ingat kestabilan itu penuh dan setengah penuh. Kalau dia penuh dia stabil, kalau dia setengah penuh jauh lebih stabil daripada dia tidak setengah penuh, kan begitu. Artinya sebaiknya dia harus melepaskan satu lagi supaya dia menjadi lebih stabil. Bisa dipahami? Nah, maka di sini kita coba, berarti dia akan membentuk X plus 3 sepertinya. Kenapa? Karena dia jauh lebih stabil. Di mana nanti akan dilepaskan itu adalah elektron pada S-nya 2 sebanyak 2 dan elektron pada D-nya sebanyak 1. Artinya di sini 3D5.
Oke, bisa dipahami? Kenapa kita mengambilnya 3D5? Karena dia ini adalah aturan yang namanya setengah penuh. Setengah penuh berarti dia lebih stabil. Masih ingat ya? Itu penuh dan setengah penuh. Setengah penuh itu lebih stabil. Daripada yang mana ya? Daripada yang elektronnya tidak, istilahnya itu tidak setengah penuh ataupun tidak penuh gitu. Ya. Nah, maka 4S0 sama 3D5. Di sini berarti dia X plus 3. Nah, baru kita pakai yang tadi. X plus 3. Kalau dia X plus 3, kemudian si Z. Nah, Z ini kan saudara masih ingat tadi sudah saya katakan kalau dia golongan 7 berarti dia butuh 1 kan gitu. Berarti Z-nya itu butuh 1, berarti dia min 1 kan gitu. Z-nya min 1. Maka kalau kita kali silang, nah jadinya apa? Terbentuklah senyawa X, Z, 3. Maka jawabannya adalah E. Oke, bisa dipahami? Nah, itu dia untuk nomor 4. Jadi ini bisa juga saudara aplikasikan untuk yang lain tadi. Ya. Ini karena apa ya? Karena ikatannya ikatan ion. Ini adalah ikatan ion. Tadi kan itu bukan ikatan ion. Tadi yang kita bahas adalah ikatan kovalen. Untuk ikatan ion saudara bisa menggunakan cara seperti ini. Ya, karena dalam ikatan ion terjadinya pelepasan dan penerimaan elektron. Oke. Nah, logam itu akan cenderung melepaskan elektron. Itu sifat logam. Ya, dia bermuatan positif. Lanjut soal terakhir yaitu soal nomor 5. Ini SPMB 2004 IPA 52. Deretan senyawa berikut ini yang tergolong senyawa kovalen kecuali. Berarti kita deteksi dulu mana dia senyawa kovalen, mana yang tidak senyawa kovalen kan gitu. Tadi saya sudah katakan senyawa kovalen itu terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Kalau senyawa ion itu akan terbentuk dari logam berikatan dengan non-logam. Sementara kalau ikatan kovalen itu terbentuk dari yang namanya non-logam berikatan dengan non-logam. Nah, sekarang apa yang saudara harus selidiki dulu di sini? Karena dia mintanya kovalen, senyawa kovalen kecuali ada kecualinya. Berarti di sini dia mintanya bukan senyawa kovalen, dia mintanya senyawa ion. Senyawa ion, kita selidiki dulu yang A. Hidrogen kan bukan logam. Berarti si A ini kovalen semua nih, HF, HCl, HI. FCLI ini golongan 7, berarti dia non-logam. Berarti non-logam dengan non-logam itu adalah kovalen. Ini masih kovalen. Ya. Yang ini yang B. Yang B, nah di sini C. Nih ada C nih. C ini yang B ini iya benar. Si C ini nih yang jadi kendala. Ini berarti bukan juga. Ini ada kovalen, ada ion nih kita. Ini ion, ini kovalen ya. Berarti ini juga bukan ya, masih banyak ada kovalennya, maksudnya masih ada kovalennya. Berarti ini juga bukan. Ini kita silang saja nih, bukan. Berarti H2O kovalen juga, NH3 kovalen juga nih. Nah, ya. Berarti ini jawabannya D sepertinya ini. Li, masih ingat Li? Li itu golongan 1A, logam. Oke, O ya non-logam. Logam non-logam benar. Kalsium golongan 2A, berarti saudara harus hafal ya. Hafal sistem periodik unsurnya. Golongan 1A, 2A, pokoknya seluruhnya kalau bisa hafal. Ca, O, ini golongan 2A dengan O non-logam. Benar, logam non-logam. Magnesium juga golongan 2A. Logam juga, logam non-logam. Berarti jawabannya D ini. Kita cek dulu I. Udah ada I sama F ya udah non-logam ini berarti kovalen juga. Gitu. Berarti jawabannya adalah D. Oke, itulah dia
pembahasan soal kita mengenai ikatan kimia. Nanti saudara boleh kirim lagi soal ke saya untuk pokok bahasan selanjutnya. Demikian pertemuan kita yang kelima untuk pokok bahasan ikatan kimia. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.